berikutnya 2019 kita ikut lagi ke ITENAS waktu itu regional. Akhirnya kita juara 2 regional. Tahu Anda siapa kita kalahin? Kita kalahin ITB. Terus ITB, wah gila. Pernah saya dengar podcastnya Bapak Profesor siapa namanya, profesor dari UI, Renal Kasali. Dia jawab apa? Sekarang ini orang belajar apa? Di situ dalam topiknya adalah ledakan non-degree. Hai, Assalamualaikum Potekawan FTI UHAMKA. Selamat datang di Potek FTI UHAMKA, tempat kita ngobrol seru tentang segala hal seputar teknologi, industri, dan kehidupan kampus di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang teknik elektro. Dan tentunya kita ditemani oleh Bapak Fahri Ramza selaku Ketua Kaprodi Teknik Elektro yang bakal berbagi cerita dan pengalaman seru tentang teknik elektro. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus ya, karena kita bakal mulai obrolan serunya sekarang. Let's go Potekawan. Halo Fahri Ramza, boleh diperkenalkan Pak ke ini? Ya, perkenalkan, saya Hari Ramza dari program studi Teknik Elektro. Ya, hari ini saya masih diberi amanah untuk menggawangi program studi Teknik Elektro sebagai ketua program studi. Ya, selamat jumpa bersama saya. Apa tadi? Potekawan? Iya, Potekawan Ya, Potekawan FTI UHAMKA. Oke, bisa diceritain sedikit nggak nih Pak tentang program studi teknik elektro di FTI UHAMKA? Apa sih Pak yang menjadi fokus utama di sini? Ya, sebenarnya begini ya, kita berlatar belakang dari pendirian UHAMKA. Ya, pada waktu itu UHAMKA didirikan dari beberapa program studi yang terdiri dari program studi yang berlatar belakang sosial dan keteknikan, ada MIPA dan keteknikan. Dan salah satunya adalah teknik elektro. Nah, kemudian bahwa teknik elektro mulailah ketika kita berkampus di Jalan Bimal, mulailah kita merangkap berkembang, mulai dengan segala kegiatan yang kita jalankan, mulai dari kegiatan kemahasiswaan, mulai dari kontes dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan pada akhirnya adalah mulai dari sifatnya kompetisi yang diadakan oleh Kemenristek-Dikti. Hal ini yang membuat kita Fakultas Teknik, dulunya bernama Fakultas Teknik, kemudian kita merubah nama menjadi Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Dan sekian lama itu mulailah kita berkembang dan mulai kita istilahnya mengembangkan segala sesuatu yang bersifat keteknikan, khususnya bidang teknik elektro. Ya. Ada nggak sih Pak ciri khas yang membedakan teknik elektro UHAMKA dan kampus lain? Ya, dari bentuk yang kita bentuk, dari istilahnya ada ciri kekhasan teknik elektro FTI UHAMKA ini. Dari awal program studi teknik elektro fokus terhadap telekomunikasi. Dulunya namanya teknik elektro telekomunikasi. Dan kemudian kita semakin berkembang, akhirnya dengan SDM yang ada, dan kebetulan ada 3 orang
yang sudah menempuh program doktoral, yaitu dari Ibu Dr. Dwi Astuti Cahya Siwi, Ibu Haja Sophia Pinardi, dan saya sendiri. Dan mulailah bahwa teknik elektro itu menekankan kepada telekomunikasi, tapi sudah ada namanya kelompok kepakaran, ada kelompok kekhususan. Pertama, bidangnya adalah telekomunikasi satelit dan aplikasi. Telekom itu kekhususan pertama. Yang kedua, kekhususannya adalah telekomunikasi optik dan aplikasi. Yang ketiga, telekomunikasi nirkabel dan aplikasi. Dan yang terakhir, 4 ini adalah industri cerdas. Dari keempat stressing ini, itulah yang memberikan pencirian terhadap program studi teknik elektro UHAMKA ini di antara program teknik elektro yang lain. Karena kalau kita lihat diri contohnya lah ya di universitas lain yang dekat dengan kita, contohnya adalah Universitas Kristen Indonesia. Mereka stressingnya adalah kepada tenaga listrik. Kemudian yang paling ujung aja, contohnya Institut Teknologi Indonesia, mereka cenderung menekankan kepada namanya kontrol industri. Kontrol industri itu berkaitan dengan teknik elektro. Kontrol industri itu berkaitan dengan robotika atau yang lain. Contoh lagi misalkan yang dekat lagi dengan UI. Kalau UI, Universitas Indonesia, dia semua bidang studi itu mulai dari ketenaga listrikan, program studi tenaga. Jadi ada jurusan, ada program studi. Program studinya adalah ketenaga listrikan, dan kekhususannya tenaga listrikan. Yang kedua adalah kontrol industri. Yang ketiga teknik komputer. Yang keempat adalah telekomunikasi. Nah, keempat ini kalau di UI memang karena dia sudah besar ya, itu membuat mereka eksis sampai saat ini dan sangat berkembang. Nah, UHAMKA dengan segala bentuk dan teknik elektro UHAMKA dengan segala bentuk dan polanya, bahwa kita membangun spesifikasi tentang telekomunikasi tadi. Dan inilah yang kita sedang kembangkan dari SDM yang ada. Kalau tadi yang sudah disebutkan ciri khas dari teknik elektro ya. Ya. Sekarang ciri khas dari mahasiswa teknik elektro yang ada di FTI gimana sih Pak? Kalau yang kita lihat ya, Iya. ciri yang bisa kita lihat dari rentang waktu pendirian sampai kita saat ini, dari kegiatan yang muncul, memang dari awal dari awal dari awal pendirian memang ada ciri-ciri mahasiswa yang agak sedikit kurang pede lah gitu. Tapi dari rentang waktu sampai tahun 2000, 2007, hampir tahun 2010 mulailah kepercayaan itu muncul. Kenapa saya katakan begitu? Tahun 2009 itu mahasiswa teknik elektro mulai ikut berkompetisi secara nasional. Waktu itu ikutlah namanya Timnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Bali, di Denpasar. Waktu itu kita juara 2. Waktu itu dengan segala bentuknya, kita itu seperti karena ada SDM mahasiswa yang pintar, bukan sebenarnya pintar ya, karena rajin, dia bisa membuat inovasi dan kerjasama pada saat itu dengan LIPI atau yang kita kenal sekarang BRIN. Hasilnya apa? Kita juara, mulailah bangkitlah mahasiswa bahwa ternyata kita bisa. Kemudian ikut lagi kontes robot pada tahun 2000 mulai dari 2008, 2009, 2010. 2005 ya, saya juga lupa. Ya,
pada saat itu dulu mulai dari 2005 lah. Di 2005 itu mahasiswa semua kita berkumpul. Mahasiswa itu berkumpul, bergabung bersama antara teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika bergabung. Apa yang mereka idekan? Mereka bagaimana caranya untuk ikut kompetisi. Akhirnya muncullah namanya tim pertama pada saat itu namanya UROTA. UROTA UHAMKA Robot Team. Pada saat itu kita langsung bermain di nasional, bermain di ITS. Nah, dari itulah mereka, mahasiswa mulai ada keberanian. Dan saya lihat karakteristiknya adalah mulai ada percaya dirinya ketika menampil kepada masyarakat yang lain, kepada siswa antar mahasiswa menampilkan diri. Itulah membuat FTI UHAMKA khususnya Fakultas Teknik pada saat itu mulai percaya diri. Nah, dari rentang 2005, 2006, 2007 sampai 2010 itulah yang membuat kita mulailah kita dilirik bahwa sebagai universitas yang mempunyai SDM mahasiswa yang berani, berani dengan kepercayaan yang tinggi. Ya, sampai waktu itu ingat saya 2010. Kemudian saya 2011 saya berangkat sekolah dan pulang pada 2017 ternyata ada mahasiswa yang mendesak saya untuk jadi pembimbing. Ya akhirnya saya bilang, oke lah, kita bangkitkan lagi yang dulu katanya. Pada saat itulah kita mulai berbenah lagi dengan SDM. Karena apa? Kampus UHAMKA di Limau pindah ke sini, semua barang-barang sudah istilahnya waktu itu mulai ada yang pada tidak tahu di mana letaknya, hilang begitu. Akhirnya mulai dari awal dan mulailah pada tahun 2018 kita ikut kontes di Untar. Itu comebacknya FTI UHAMKA ikut kontes robot 2018 ternyata kita belum berpihak, kita sebagai yang ada nomor untuk menang. Tapi itu membuat mahasiswa teknik UHAMKA khususnya ya sekarang FTI membuat kepercayaan diri itu tidak dalam sesuatu itu yang instan. Artinya kita langsung begitu. Ya enggak, artinya kita mulai bertahap. Ada step by stepnya. Nah, pada akhirnya setelah 2018 naiklah di 2019. Berikutnya 2019 kita ikut lagi ke ITENAS waktu itu regional. Akhirnya kita juara 2 regional. Tahu siapa kita kalahin? Kita ngalahin ITB. Terus ITB, wah gila. Saya dalam hati saya begini, wah ternyata mahasiswa kita nih berani untuk bersaing. Nah, karakteristik berani bersaing itulah yang membuat saya bilang, hati saya senang. Saya puas dalam hati saya. Saya sebagai pembimbing, ini mungkin puncaknya saya lah gitu. Terus apa akhirnya? Setelah itu juara regional, Pak, kita main di nasional. Ternyata pas di nasional, wah memang posisinya memang berapa ya. Pertama kalau kita ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi, dana universitas harus cukup, SDM mahasiswa juga harus banyak, kemampuan. Ya artinya begini, kita belajar itu tidak langsung belajar di kampus ya, tapi belajar itu Anda sesama teman, mencari resource baru, itu yang penting. Nah, itulah yang saya katakan kepada semua mahasiswa, kepada rekan-rekan kalian, bahwa bagaimana caranya kita dikenal orang bahwa kita adalah mahasiswa yang berani berkompetisi. Karakteristik itulah yang saya inginkan.
itulah yang saya bilang pada kalian semua. Gimana caranya? Oh iya Pak, gimana caranya supaya kita ikut? Dulu itu ada namanya waktu itu informatika itu namanya gimnastik. Pak, kalau gimnastik kayaknya nggak sanggup Pak. Tapi itu yang bagi saya begini, nggak ada kata nggak sanggup. Coba aja dulu kita coba. Harus berani ya. Ya harus berani dong. Gimana caranya supaya kita ya walaupun hari ini kita nggak bisa mampu, mungkin nanti berikutnya bisa mampu lah gitu. Walaupun pastilah itu. Itu hanya waktu yang menentukan. Yang penting adalah semangat. Sehingga muncullah mahasiswa UMK. Sampai saya dikatakan sama kolega saya, pembimbing dari Universitas Budi Luhur. Apa katanya pada saya? Hebat Pak Harid. Kalau UMK, ternyata SDM-nya bagus. Ya. Terus SDM-nya banyak. Kemudian hebat, berani berkompetisi. Ulat deh. Saya dalam hati saya begini. Bagaimana Pak? Ini saya mikir ke depannya SDM saya kurang deh. Itulah yang saya katakan. Bahwa yang penting adalah karakteristiknya mampu untuk berkompetisi. Ulet apapun dikerjain. Itu loh. Itu yang saya lihat selama saya jadi pembimbing, jadi saya mengantar bahwa dalam bentuk apapun modelnya, karakteristik itulah yang harus dibangun. Selalu PD-nya kurang, kemampuan yang harus dilakukan kadang-kadang dia ada ketidakberanian. Tapi mulai di tahun-tahun 2000, mulai dari 2017, 18, setelah saya balik mulai bangkit lagi. Nah, itulah yang saya harapkan dan yang saya lihat karakteristiknya seperti itu. Oke, ini kan udah kontes kemana-mana ya nih Pak ya. Ada nggak sih Pak cerita mahasiswa teknik elektro yang pernah sampai trauma listrik nih Pak? Saya bilang, kalau trauma nggak ada ya. Kalau trauma listrik. Tapi begini, saya ingatnya saya begini. Ketika mahasiswa itu trauma ketika bimbingan atau tugas akhir, tapi di tempat lain. Contohnya gini loh. Waktu itu mahasiswa itu tugas akhir di Puspitek Serpong. Mahasiswa itu takut. Trauma dia mau datang. Karena apa? Takut ditanya-tanya bahwa apa yang ditanya waktu itu? Ya artinya dia kemampuan dari akademisnya ditanya. Sehingga dia datang gak mau lagi. Waduh Pak, nanti saya ditanya itu Pak dia. Ternyata apa yang ditanyakannya itu saya katakan, coba ulang lagi apa yang dibicarakan. Cuman hanya gak PD-nya bahwa dia dia putih. Sebenarnya dia paham apa yang dia sebutkan. Mulailah dari kemampuan dia programming. Dulu ada namanya, saya ingat mahasiswa itu menjadi mahasiswa andalan pada saat itu ya. Pada saat itu namanya Saudara Ridwan Montezari. Sampai bingung orang BRIN itu mengatakan, apakah benar ini mahasiswa S1? Karena dengan segala kemampuannya, programming dia bisa, segala dia ceritakan programming itu sampai detail. Dia mengatakan, ini anak, mau dia adalah sepertinya dia X2 ada karena pengalaman. Tapi kenapa dia bisa menceritakan secara detail? Terus saya bilang, sebelum dia dengan trauma pertama kali dia datang, karena ketidakpercayaan itu, itulah dia pelajari. Ternyata ada yang harus kita pelajari. Di UMK ini makanya saya bilang, mempelajari bahwa kepercayaan diri kita, itu dari apa yang kita pelajari pada saat kita di UMK ini. Dan di sini bukan tempat untuk, bagi saya pribadi ya, saya bukan artian mendidik Anda, tapi saya memfasilitasi pikiran Anda. Anda berpikir seperti itu, Anda mengembangkan pikiran, saya hanya mengantarkan, saya bersama-sama dengan Anda. Sehingga nanti jawabannya apa?
Akhirnya apa? Waktu itu dia dapat menghasilkan hak cipta 1, konferensi internasionalnya 2, dia pameran di Puspitek Serpontu 1 kali. Akhirnya itulah yang membuat UMK menjadi unggul. Nah, harapan saya juga begitu kepada Anda semua, bahwa kita semua, gimana caranya? Nah, itulah yang saya harapkan kepada mahasiswa semua, bagaimana caranya sehingga karakteristiknya kepercayaan itu muncul. Gitu. Ya, saya harapkan kepada Mifda juga begitu, dan yang lain-lain seperti itu, agar bahwa UMK itu diperhitungkan. Saya teringat waktu itu ada dulu, sekarang ini sekretaris menteri lah dia namanya. Dia dulu manajer HRD perusahaan Indovision, namanya Bapak Arya Sinulinga. Tahu gak yang dia Bapak Arya Sinulinga? Dia bilang apa? Pak Hari, hebat mahasiswa UMK ya. Apa Pak? Dia disuruh apa aja bisa dia. Suruh urusan sampai urusan pengajiannya jalan dia. Suruh urusan yang ini bisa dia. Saya bingung dia. Ternyata mahasiswa UMK itu punya karakteristiknya segala bisa. Iya, hebat ya Pak. Karena kehebatan itulah yang membuat. Anda tahu kan, nanti searching deh, namanya siapa, Pak Arya Sinulinga. Nah, itu dia ucapkan pada saya. Aduh, waktu itu ada Pak Fayakun sebagai dosen UMK, ada Bu Emilia Rosa. Dia katakan bahwa karakteristik mahasiswa UMK lagi, ada satu lagi, segala bisa. Itu yang membuat dalam hati saya, bagaimana lah kan supaya kita ini menjadi berkembang. Itu loh. Itu segala suka dukanya dan segala yang apa yang saya itulah yang saya terima pada waktu itu. Ya, itulah. Oke, kalau dilihat-lihat berarti peluang karir ke depannya bagus ya Pak kalau buat di elektro. Di sektor mana aja sih Pak lulusan bisa berkontribusi? Ya, kalau misal dari peluang nih, sekarang ini dunia semakin canggih, kompleks. Pertama, ada yang sifatnya menggunakan artificial intelligence. Anda pernah dengar nggak yang namanya mungkin ya pernah saya dengar podcastnya Bapak Profesor siapa namanya, Profesor dari UI, Renal Kasali. Dia jawab apa? Sekarang ini orang belajar apa? Di situ dalam topiknya adalah ledakan non-degree. Ledakan non-degree ini adalah bahwa orang bersekolah tidak perlu orang dengan formalitas, tapi belajar dengan apakah dari YouTube kah, dari TikTok, dari apapun di internet itu, semua orang tersedia. Data pun sudah tersedia. Itu dia seperti itu. Terus peluang pekerjaan yang muncul sekarang, artinya orang pun yang tidak jurusan teknik elektro saja, yang tidak bersekolah tinggi, mampu untuk melakukannya. Terus habis dong peluang dari teknik elektro? Tidak. Anda bersekolah itu, 1, meningkatkan pola pikir. Yang kedua, membuat membuat sebuah karakteristik sebagai seseorang yang namanya seseorang manusia. Karakteristik itulah yang dimunculkan. Oke, karakteristik tadi yang karakteristik apa? Mulai percaya diri, karakteristik serba bisa, itu yang tidak ada, yang tidak dipelajari di universitas. Tapi bagaimana munculnya? Karena Anda sekolah di UMK, muncullah karakteristik itu. Oke? Kenapa muncul? Karena ada lingkungannya.
karena ada medianya. Medianya di sini FTI. Media itulah yang kita bangun agar Anda bisa berpeluang bekerja di tempat manapun situasinya. Sekarang dunia pekerjaan, peluang teknik elektro terbuka luas. Tapi yang penting membangun karakteristik itu. Oke? Jangan takut dengan peluangnya nanti sedikit di teknik. Nggak ada. Peluang banyak kok. Anda teknologi sekarang, teknik elektro masuk dari segala lini. Ya, itulah yang membuat kita itu mulailah berpikir. Gitu, saya kira itu. Oke, ada nggak Pak mata kuliah yang wajib diambil buat teknik elektro? Kalau wajib itu memang banyak ya. Jadi ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu berkaitan dengan fundamental elektronik, mulai elektronika 1, elektronika 2, dasar telekomunikasi. Kemudian kalau misalkan itu ada yang wajib harus Anda berpikir basic science. Basic science contohnya adalah fisika, matematika, yang pola pikirnya harus Anda punya namanya pola pikir sains. Sains itu membuat Anda berpijak, ada pola pikir yang baik untuk memutuskan sesuatu. Jadi matematik harus berkaitan dengan teknik elektro. Fisika juga berkaitan dengan teknik elektro, gitu. Kalau itu wajib. Yang pilihan tadi sesuai dengan pilihan yang kita sebutkan tadi. Mulai dari ada telekomunikasi satelit, televisi optik, kabel, dan industri cerdas. Ada mata kuliah pilihan ini. Mata kuliah di dalam kelompok keahlian ini ada 4 mata kuliah. Kenapa 4 mata kuliah itu harus diambil? Karena nanti ada sertifikasi kompetensi. Jadi mahasiswa itu harus mengambil mata kuliah pilihan tadi. Tujuannya apa? Nanti dia harus ikut namanya sertifikasi BNSP. Jadi kompetensi. Tujuannya apa? Agar nanti kalau orang perusahaan ketika dia kalau dia si mahasiswa itu bekerja, setiap perusahaan dia akan minta punya nggak sertifikasi, seperti itu. Sertifikasi itulah yang nanti akan dilampirkan beserta ijazah agar perusahaan itu nanti juga akan mendapatkan proyek, mengerjakan sesuatu proyek dari sertifikasi itu. Gitu loh. Kalau mata kuliah atau program khusus yang mendukung perkembangan teknologi terkini seperti IoT atau AI ada nggak? Ya, ada. Jadi begini, 4 bidang. Kalau IoT, AI, itu adalah bagian dari di dalam mata kuliah. Contohnya begini, kalau kita bicaranya tentang satelit, si AI itu bagian dari data akuisisi. Bagaimana caranya? Itu sudah bagian mata topiknya, bagian topik dari mata kuliah itu. Contohnya seperti tadi, kalau misalkan satelit itu bagaimana data itu dikirim melalui satelit, sensor yang menggunakan sensor baca, kirim satelit, nanti di sini ada hubnya. Semua data itu dibaca. Dalam pembacaan data, semua harus diintegrasikan dengan artificial intelligence. Datanya, pengembangan akuisisinya, semua itu dilakukan dengan dengan integrasi. Itu integrasi menggunakan, sama halnya dengan pembacaan data menggunakan IoT. Contohnya Blink dipakai, data itu menggunakan, saya bisa menggunakan lihat di Blink. Datanya saya letakkan sensor di mana-mana di seluruh tempat dan kirim melalui apa? Anda bisa mengirimnya melalui apa? Melalui handphone, melalui satelit gitu. Semua data itu dimasukkan ke cloud. Cloud nanti di situ saya akan lihat, oh di sini sensor saya lagi baca. Itulah bahwa AI itu adalah bagian dari mata kuliah itu. Kalau udah lulus nih Pak, nanti tantangan terbesarnya kalau nanti udah terjun ke dunia kerja itu apa? Ya, saya bilang tantangan terbesar adalah
Ya, saya waktu itu berdiskusi dengan asosiasi karena kita program studi dan elektro bekerja sama dengan asosiasi satelit dan asosiasi yang lain. Asosiasi ini bertujuan untuk mengkoreksi segala kurikulum yang ada di kita, segala materi yang diajarkan, dan apa yang mereka harapkan kepada kita. Eh, apa tadi tentang Terjun pertama terjun pertama kali dunia kerja. dunia tantangannya? Jadi begini, waktu itu asosiasi mengatakan begini, Pak, kita berharap bahwa tenaga terampil yang keluar dari perguruan tinggi dapat bersaing dengan tenaga asing. Kenapa begitu? Sekarang munculnya adalah tenaga asing. Anda mungkin sudah tahu, dokter asing sudah mulai masuk, engineer asing sudah mulai masuk. Apa yang membedakannya? Nah, itu yang membuat programming atau programmer dari India banyak masuk. Dulu zamannya saya tuh ada Balicam. Balicam itu perusahaan pemrograman ada di Bali, di Ubud, di tepian. Semua berkumpul di situ, programmer semua luar negeri. Yang dari Indonesia mana? Sedikit sekali. Pada saat itu. Nah sekarang, karena perkembangan teknologi makin banyak, segala artificial intelligence, teknologi-teknologi yang berkembang, tenaga terampil dari luar negeri itu mulai masuk ke Indonesia. Sekarang gimana caranya persiapannya? Tantangan itulah yang harus dipersiapkan. Satu, persiapannya apa? Kemampuan Anda terhadap subjek, mata kuliah, objek yang kita teliti, kemampuan hard skill, kemampuan soft skill. Itu yang tantangan yang besar sekarang adalah itu yang saya sebutkan tadi. Tenaga asing masuk ke Indonesia. Anda persiapannya bagaimana? Itu loh. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Makanya asosiasi satelit mengatakan kepada saya begini, Pak, apakah sudah siap dengan tantangan tenaga asing masuk? Ya. Saya berpikir, waduh, ini UHMK bagaimana caranya untuk kami? Ya itulah persiapannya. Mulai dari kompetisi, mulai dari ini kemampuan. Semua saya harus kerahkan. Gitu. Menurut Bapak, mahasiswa teknik elektro di sini soft skill-nya gimana nih Pak? Ya, kalau dilihat dari soft skill ya, soft skill ini artinya kemampuan. Ya ada hard skill. Hard skill itu mulai dari keterampilan tangan. Soft skill itu kemampuan berpikir. Ada ESQ, emosional, spiritual, apalagi emosional. Ada emosional, ada ESQ. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa terampil dengan tingkat kemampuan emosionalnya, kemampuan spiritualnya, kemampuan pikirnya. Itu yang harus diasah, khususnya di program, khususnya di UHAMK. UHAMK ada berkaitan dengan ibadah, akhlak. Memang beda dengan universitas lainnya. Universitas kita homogen artinya yang sifatnya adalah keagamaan. Kita mulai berpikir bagaimana mahasiswa itu terampil. Makanya saya katakan tadi, hebat ya UHAMK mahasiswanya segala bisa. Ya. Apakah itu yang kita harapkan? Segala bisa. Mampu buat itu, oke. Buat ini, oke. Ikut itu, oke. Itulah yang saya harapkan adalah kayak tadi yang saya harapkan. Apa tadi terakhir yang tentang soft skill. Soft skill itulah yang diharapkan selama ini saya katakan
ada kemampuan soft skill teknik elektro ini sedikit, ya saya katakan boleh lah. Karena saya bilang tadi, Pak Arya Sinulinga itu saya sempat mengatakan, saya bilang, UMK ini serba bisa. Dia suruh buat kegiatan ini, soft skill tentang itulah yang saya harapkan. Sampai dia berbicara itu loh. Saya sampai ketawa-ketawa, saya ngatakan, saya bilang, hebat juga ya mahasiswa UMK. Nah, itulah soft skill yang saya harapkan. Kemampuan dia berpikir, kemampuan dia berorganisasi, kemampuan dia melakukan kegiatan, bersosialisasi. Itu yang harus kalian asah di UMK ini. Mata kuliahnya apa? Anda udah tahu lah, masa saya nggak perlu lagi saya sebutkan. Gitu ya, gitu. Soft skill itu yang saya harapkan harus diperkuat. Ada nggak Pak pesan-pesan buat mahasiswa elektronik Pak yang sedang nonton biar makin semangat nih Pak? Apa ya, pesan-pesannya adalah saya begini nih. Siklus saya dari sini, siklus saya begini. Ini udah siklus puncak saya itu udah di atas Pak. Ini sekarang nih siklus saya udah mulai turun nih. Dan jadi istilahnya harapan saya kepada mahasiswa elektro khususnya mahasiswa FTI, mulailah kita berkompetisi, mulailah kita berjiwa jiwa kompetisi, jiwa yang sifatnya segala bisa, ya, segala apapun bentuknya kita harus mampu untuk berpikir. Bisa. Saya ini udah di istilahnya di puncak, ini udah hampir seperempat nih. Tapi bagi saya harapan saya kepada mahasiswa semua, ya mulailah bahwa universitas itu maju bukan karena, kalau dulu ya zaman saya itu ada pejabat dijadikan itu, enggak sekarang itu. Ini sampai dipajang-pajang foto gitu, nggak ada seperti itu. Sekarang universitas itu akan berkembang apabila mahasiswanya aktif. Iya. Mahasiswanya aktif, dosennya aktif. Kalau aktif tuh maksudnya apa? Budaya kompetisinya jalan, budaya ini jalan, budaya apapun budaya jalan gitu. Itu yang saya ingatkan kepada mahasiswa. Dan yang kedua adalah memang sekarang biaya serba mahal, biaya pendidikan mahal. Memang itu menjadi jadi PR bagi kita, kendala bagi kita, PR juga bagi kita. Harapan saya juga bagaimana seluruh orang, seluruh SDM yang mahasiswa atau yang calon mahasiswa yang menginginkan masuk ke UMK ini, ya artinya tentu kita juga sedang meramu formula bagaimana pendidikan itu murah, bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan dengan baik, semua melanjutkan pendidikan di UMK. Harapan saya seperti itu. Ya tentu ini menjadi PR bagi pimpinan semua. Khususnya saya. Bagaimana caranya supaya pola pendidikannya berjalan dengan baik dan biaya pun dengan terbaik juga lah, terjangkau juga. Saya kira mungkin cukup kali ya Pak pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir. Semoga yang nonton bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat nih Pak buat tadi yang sudah pesan-pesan dari Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hari Hamzah telah hadir nih Pak di Potek UHAMKA FTI UHAMKA. Oke, sampai jumpa buat Potekawan. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Potekawan yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. main usaha.